Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah kalkulus. Kali ini kita akan belajar mengenai lanjutan dari definite integral. Tetapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, apa itu definite integral? Kita kan sudah belajar ya kemarin terkait definite integral. Nah, ini lanjutan dari materi kemarin. Ya, terkait definite integral. Nah, ini masih kita apa itu terkait definisi definite integral. Nah, definite integral itu adalah sebuah misalkan ini kalau kita sudah belajar kemarin, kita ini lanjutan ya, Dek. Adik-adik semua. Nah, definite integral itu misalkan ada integral dengan batasan A, B dan apa namanya fx, dx adalah ini tuh fx dx ini tuh sebuah fungsi integral yang mana f integral a b fx dx ini sebuah angka yang tidak tergantung pada huruf x. Artinya x ini hanya simbolis saja dan x ini bisa diganti dengan huruf selain x. Begitu, dan ini tidak merubah nilai dari integral. Jadi kita misalkan fx dx, kita bisa melambangkan misalnya dengan FC DC seperti itu. Maksud dari kalimat ini itu seperti itu. Kemudian definite integral yang lain adalah misalkan integral dengan batasan A, B, fx dx sama dengan A1 min A2 seperti itu. Nah, misalkan ini di sini itu ada positif. Nah, yang bila mana nilai dari suatu luasan itu negatif, integral dari sebuah fungsi dan batas A, B, fx dx, dan misalkan nilainya negatif, itu berarti areanya itu berada di bawah x aksis seperti itu. Nah, di sini ini tuh karena jika hasilnya itu areanya negatif, maka artinya luas area di sini itu berada di bawah x aksis. Jika nilainya positif, maka berada di atas x aksis seperti itu. Nah, ini definite integral terkait Riemann sum. Summary, maksudnya ini Riemann sum, penjumlahan Riemann. Apa itu penjumlahan Riemann? Penjumlahan Riemann adalah penjumlahan integral yang dikenal dengan Riemann sum yang menginterpretasikan penjumlahan seluruh area yang berada di bawah kurva Y sama dengan fx dengan batas bawah A dan batas atas B. Nah, Riemann ini adalah seorang matematikawan yang mengemukakan pendapat ini, maksudnya rumusan ini. Misalkan jika F positif maka area berada di atas X aksis dan jika F negatif maka area berada di bawah X aksis. Nah, pembagian subinterval itu bisa delta X1, delta X2, dan seterusnya. Agar mendekati luas subinterval yang sama, maka pembagian subinterval harus mendekati 0, sehingga definite integral didefinisikan sebagai integral dengan batasan AB fungsi fx dx sama dengan limit delta xi mendekati 0 jumlah dari i sama dengan 1 sampai n dari fungsi fx bintang i kali delta xi seperti itu. Jika yang terintegrasi berada pada selang A dan B, maka integral A dan B fx dx sama dengan limit n mendekati tak hingga jumlah dari i sama dengan 1 n fxi kali delta xi, di mana xi ini bisa didapatkan dari a plus i kali delta x, dan delta x ini bisa didapatkan dari persamaan ini, yaitu delta x sama dengan b min a per n, seperti itu. Kemudian, nah ini kita belajar mengenai evaluasi integral dari Riemann sum, dari penjumlahan Riemann. Misalkan ini contoh evaluasi Riemann sum untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x dengan batasan bawah a sama dengan 0 dan batasan atas b sama dengan 3 dan jumlah subintervalnya ada 6. Jadi n sama dengan 6. Nah, ini
kita mencari delta X-nya dulu. Delta X sama dengan B min A per N sama dengan 3 min 0 per 6 sama dengan setengah. Jadi delta X-nya didapatkan setengah dari persamaan ini. Sehingga dari persamaan ini tadi dan juga tadi kan ada persamaan XI sama dengan A plus I delta X kan. Nah, didapatkan nilai ini. Jadi setelah dapatkan nilai ini, maka kita masukkan ke rumus ini untuk mencari XI-nya. Misalnya XI ke 1 berarti A-nya kan 0, plus I-nya berarti 1, delta X-nya kan sudah ketemu, sama dengan setengah. Berarti 0 ditambah 1 kali setengah, berarti X1-nya sama dengan 0,5. Begitu juga X2-nya. Berarti X2 sama dengan A-nya 0 plus 2 kali delta X-nya berapa? Deltanya setengah, berarti 2 kali setengah. Jadi X2-nya sama dengan 0 ditambah 2 kali setengah. Berarti X2-nya sama dengan 1. Begitu dan seterusnya. Sampai X6, karena kita membagi subintervalnya sebanyak 6. Sehingga didapatkan Riemann sum atau penjumlahan Riemann R6 dengan jumlah I sama dengan 1 sampai 6 fxi delta x. Maka kita masukkan xi-nya. Nah, ini delta x kan sudah tahu setengah, seperti itu. Kita masukkan hasilnya, kita substitusikan dari nilai-nilai ini yang kita sudah dapatkan di sini, kita substitusikan ke persamaan ini, sehingga dapat dijabarkan seperti ini. F 0,5 kali delta X plus F 1,0 kali delta X plus F 1,5 kali delta N, dan seterusnya. Sehingga didapatkan ini, setengah kali min 2,875 min 5 min 5,625 min 4 plus 0,625 plus 9 didapatkan sama dengan min 39375, yang artinya ini berada di bawah sumbu X aksis, seperti itu, luas areanya. Maksudnya minus itu artinya seperti itu. Nah, kemudian kita masih definite integral terkait midpoint. Ya, ini midpoint. Kita membahas ini masih definite integral, tapi subtopiknya adalah midpoint. Nah, pemilihan titik sampel XI untuk menjadi titik akhir yang tepat dari I subinterval. Karena akan lebih mudah untuk menghitung limit. Tetapi jika tujuannya adalah untuk menemukan perkiraan integral, biasanya lebih baik memilih XI menjadi titik tengah interval yang kita lambangkan dengan X mid I, artinya midpoint interval. Riemann apapun adalah pendekatan ke integral. Tetapi jika kita menggunakan di tengah, maka didapatkan perkiraan berikut. A atau sama dengan I sama dengan 1, jumlah I sama dengan N, fx midpoint xi dikali delta x sama dengan delta x fx midpoint I plus seterusnya sampai x n sampai ke n, kemudian di mana delta x sama dengan b min a per n, midpoint xi sama dengan setengah xi setengah xi min 1 plus xi sama dengan midpoint dari xi min 1 sampai xi. Sekian, terima kasih. Materi kita kali ini diambil dari James Stewart tahun 2012. Selamat belajar dan semoga sukses.